الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi apapun yang telah Allah berikan pada kehidupan kita. Dan semoga setiap kesyukuran kita akan menjadi solusi atas berbagai macam problematika yang kita jumpai dan kita dapati pada kehidupan. Sebagian salaf itu mengatakan sesungguhnya sikap syukurnya manusia terhadap apa yang Allah berikan kepadanya karena dia yakin dan beriman bahwasanya Allah sempurna dan tidak mungkin memberikan produk yang salah pada kehidupan manusia, maka siapapun yang dia bersyukur, maka syukur itu merupakan obat dari getirnya setiap masalah dan setiap ujian yang didapatkan oleh manusia kalau dia senantiasa bersyukur dalam setiap perkara. Apapun ujian yang datang dalam kehidupan kita, selama ujian itu bukan dalam perkara akhirat, tetapi hanyalah perkara dunia, maka sesungguhnya kita selalu masih punya alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara kehidupan kita. Kesedihan itu akan berangsur-angsur hilang kalau kita merasakan masalah kita ada yang lebih berat daripada yang kita jumpai dalam masalah yang kita dapati. Seluruh problematika yang kita dapatkan akan terurai satu persatu kalau kita senantiasa bersyukur bahwasanya problematika kita lebih ringan daripada orang lain yang lebih berat daripada problematika kita. Disitulah kita menjumpai, disitulah kita mendapati orang yang beriman, yaitu adalah mereka yang sejatinya tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Selalu ada perkara yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Makanya Allah mengulang di dalam surat Ar-Rahman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Terhadap kenikmatan Rabbmu manakah yang kamu dustakan? Kenapa Allah mengulang ayat ini? Di mana Allah tidak pernah mengulang ayat "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Allah tidak pernah mengulang ayat sebanyak Allah mengulang ayat "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka para ahli tafsir memberikan hikmah. Tidaklah Allah mengulang ayat ini karena memang pada dasarnya konsepnya kita bersyukur terhadap apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan pada kehidupan. Itulah sejatinya perkara yang melapangkan jalan kehidupan kita di dalam kehidupan yang kita dapatkan. Kita manusia sering lupa, makanya Allah ulang-ulang "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban" supaya kita mengerti betapa besarnya hajat kita selaku manusia untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah, kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan perjalanan panjang kita dan perjalanan maraton kita melewati purnama yang telah kita habiskan di dalam mempelajari satu persatu halaman dari sebuah kitab yang menjadi pedoman kita untuk mengenali kehidupan akhirat. Ini merupakan perkara yang kita harapkan, tidak ada yang kita harapkan kecuali adalah keberkahan. Banyak orang yang hari ini mereka bergegas untuk mengetahui tentang kunci-kunci keberhasilan bisnis. Banyak orang yang mereka bergegas ingin mengetahui tipsnya di dalam kemudahan dia mendapatkan profit dan keuntungan. Tapi kita pada kajian rutin kita justru memilih sebuah kitab, sebuah referensi yang menceritakan tentang kondisi kematian, kondisi bagaimana manusia di alam barzah, bagaimana manusia kelak ketika mereka dikumpulkan oleh Allah, dan bagaimana proses yang terjadi dalam kehidupan di akhirat. Sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Karena kitab ini bisa menjadi obat dari berbagai macam sumpeknya setiap informasi dunia yang sering kita jumpai dan kita dapatkan. Karena dengan mengingat kematian, orang yang banyak mengingat kematian, uniknya adalah menghidupkan hati yang mati, menghidupkan hati yang gersang dengan kita mengingat kematian. Tetapi justru semakin kita memikirkan kehidupan, justru semakin hati kita terlunta-lunta dan hati kita pada kondisi mati kalau kita banyak mengingat kehidupan. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas kitab At-Tadhkirah, sebuah kitab yang luar biasa, sebuah karya monumental yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, supaya kita memahami apa sih yang akan terjadi dan menimpa pada kehidupan kita, pada kehidupan di akhirat. Semoga dengan kita mengetahui seluruh roadmap pada kehidupan mati kita, kehidupan akhirat kita, bisa mengevaluasi apa yang harus kita lakukan, bisa memperbaiki misi
di dalam kehidupan kita, bisa mengkoreksi arah kompas kehidupan kita dari kehidupan duniawi menuju kepada kehidupan akhirat. Karena sejatinya seorang mukmin memiliki dua kehidupan, kehidupan hari ini dan kehidupan di bawah permukaan tanah ketika dia berada di alam barzah yang berarah kepada kehidupan akhirat. Semoga konsep bahwasanya kita mengimani dua kehidupan tidak pernah lupa dan tidak terlupakan serta tidak teramnesiakan dalam kehidupan kita. Siapapun yang yakin bahwasanya kehidupan berikutnya adalah kehidupan yang sejatinya, kita akan jumpai, kita akan datangi pada kehidupan berikutnya. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi perpisahan. Bagi mereka yang taat kepada Allah, maka itulah yang menjadikan kita terus menghidupkan maklumat, terus menghidupkan informasi supaya kita memahami tentang apa yang akan menimpa pada manusia pada kehidupan berikutnya. Itulah yang menjadi alasan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah. Kita pada kesempatan hari ini akan berada pada pembahasan halaman 418. Ini merupakan pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini kita membahas tentang sebuah tema yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Bagi yang punya kitab silahkan dibuka pada halaman 418. Penggabungan antara ayat Al-Quran tentang penghimpunan yang pada dohirnya kelihatannya kayak bermasalah ketika seakan-akan berlawanan antara satu ayat dengan ayat. Karena kita menjumpai ada beberapa ayat yang menerangkan kondisi manusia ketika mereka di akhirat. Tapi antara satu ayat dengan ayat secara dohir tampaknya berlawanan. Padahal kita tahu di dalam referensi Al-Quran ataupun dalam referensi Al-Hadis tidak ada ayat dan tidak ada hadis yang berlawanan. Ini merupakan salah satu akidah yang kita harus imani pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum saya terangkan ini, saya terangkan dulu sedikit. Di dalam pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus mengimani betul bahwasanya setiap dalil yang ada di dalam Kitabullah dan setiap dalil yang ada di dalam Al-Hadis tidak ada yang bertentangan. Ada mutanaqud fid dalil wal istidlal. Tidak ada yang bertentangan dan tidak ada yang kontradiktif di dalam setiap referensi yang kita jumpai di dalam Kitabullah dan Sunnah. Kalaupun ada sesuatu yang kayaknya secara dohir kayaknya kontradiktif dan berlawanan, maka sejatinya itu bukan berlawanan, tetapi karena ketidaktahuan kita bagaimana memahami ayat-ayat itu dan bagaimana memahami hadis yang tampaknya secara dohir itu kontradiktif. Ini penting untuk kita paham supaya kita tidak mudah termakan dengan syubhat orang-orang orientalis yang mencoba melemahkan keimanan kita kepada referensi mutlak orang yang beriman, yaitu kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Orang orientalis itu dengan kebodohannya sering melemparkan sebuah isu. Al-Quran itu bertentangan antara satu ayat dengan ayat. Hadis itu bertentangan antara satu ayat atau satu hadis dengan hadis. Padahal mustahil Allah itu dan Rasulnya memberikan sebuah referensi yang ternyata bertentangan antara satu referensi dengan referensi berikutnya. Karena referensi itu datang dari Zat yang Maha Alim dan salah satu konsekuensi sifat alimnya Allah. Tidak mungkin referensi yang Allah berikan itu bertentangan dan kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Kalau manusia, mereka membuat aturan mungkin kontradiktif. Kalau manusia membuat aturan, bergantinya pejabat biasanya juga berganti kebijaksanaan, itu mungkin. Karena memang pengetahuan manusia itu relatif antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau Allah mutlak, tidak ada kesalahan bagi Allah. Saya ambilkan sebuah contoh yang mudah. Nah, sebelum kita membahas ini. Saya pernah membaca di dalam kitabnya Ibnu Qudamah, Raudhatun Nadhir. Kitab ini diberikan penjelasan oleh banyak sekali ulama, karena Ibnu Qudamah luar biasa ketika memiliki dan menggoreskan ilmu pada kitab Raudhatun Nadhir. Ada kitab penjelas Ithaf Dzawil Basair. Ini kitab penjelas dari kitab Raudhatun Nadhir. Pada kitab Ithaf Dzawil Basair dijelaskan ada dua hadis yang tampaknya bertentangan. Tapi sejatinya dia tidak bertentangan. Tetapi cara kita yang salah ketika melihat hadis ini. Hadis yang pertama menerangkan, Man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang memegang kemaluan, maka hendaklah dia wajib berwudu kembali.
Jadi dalam hadis yang pertama ini hadis sahih. Siapapun yang memegang kemaluan, maka wajib dia berwudu kembali. Ada hadis sahih yang lain yang mengatakan ketika Rasulullah ditanya, rajulun masadakarohu, ya Rasulullah, bagaimana kita mendapati ada seseorang yang memegang kemaluannya? Apakah yungkidul wudu? Apakah membatalkan wudu? Rasulullah mengatakan, la, memegang kemaluan itu fa'innama, bahwasanya memegang kemaluan itu adalah innama huwa bid'atum minka, sesungguhnya kamu memegang kemaluan sebagaimana kamu memegang bagian tubuhmu yang lain, tidak usah wudu. Ini kan kalau kita hadapkan kelihatannya hadisnya bertentangan. Yang satu, siapa yang memegang kemaluan wajib berwudu, yang satu tidak usah berwudu. Kalau kita memahami dari kacamata awam, maka kita akan melihat, hadisnya bertentangan, ini kontradiktif. Ini biasanya kalangan orientalis senang nih kalau mendapatkan hadis ini, lalu syubhat ini ditiupkan oleh kalangan orientalis supaya kita mulai meragukan referensi hadis-hadis sahih yang ada dalam kehidupan agama kita. Padahal memahami hadis ini mudah, gampang. Para ulama lalu memberikan berbagai macam metode ketika memahami riwayat ini. Bahwasanya riwayat ini bisa dipakai dengan metode tarjih. Metode tarjih itu dilihat manakah riwayat yang paling kuat di antara dua riwayat ini. Riwayat yang paling kuat mengalahkan riwayat yang lainnya. Ya, riwayat itu bisa dilihat mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah, tergantung para perawi yang menyampaikan riwayat itu. Kemudian ada cara lagi yang disebut dengan metode waktu atau metode tarikh atau waktunya. Mana yang datang lebih dulu, mana yang datang berikutnya. Yang datang berikutnya menggantikan posisi riwayat yang sebelumnya. Ada yang ketiga, metodenya metode jamak. Metode jamak itu metode menggabungkannya. Berarti kalau kita mendapati dua hadis ini kok kelihatannya kontradiktif, maka sebagian ulama menggunakan metode penggabungan. Digabungkan hadis ini. Berarti kalau memegang kemaluan dengan syahwat, membatalkan. Tapi kalau kamu memegang kemaluan tidak dengan syahwat, berarti tidak membatalkan sebagaimana kita memegang anggota tubuh yang lainnya. Tuh kan, tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang tanakut, tidak ada yang kontradiktif. Jadi yang ada, kalau ada orang berkata, ini ada ayat-ayat yang kontradiktif, ada hadis-hadis yang kontradiktif, kita harus sikapi dengan bijak dan mengatakan, tidak ada yang kontradiktif. Kalau kamu menganggap ayat ataupun hadis kontradiktif, berarti yang bukan ayatnya yang kontradiktif, tapi kitanya yang terlalu awam, tidak tahu bagaimana metode memahami tentang referensi itu. Ini yang kita harus mengerti dengan baik.